rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan. Memandangmu selalu, Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Kau Bapa yang selalu sertaku. Kau beri hidupmu untuk selamatkanku, indah pesona-Mu bagiku. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Kau Bapa yang selalu sertaku. Kau beri hidupmu untuk selamatkanku, indah pesona-Mu bagiku. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Yesus. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Kau Bapa yang selalu sertaku. Kau beri hidupmu untuk selamatkanku, indah pesona-Mu bagiku, indah pesona-Mu bagiku. Memandangmu selalu, Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan.
kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Bintang yang bersinar, Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta, dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu.
kemuliaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tata, dan bagi anak domba. Pujian, Hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan.
bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu, tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri, Yesusku percaya padamu. Oh, firman-Mu Tuhan, firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Oh, ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu, tak dapat ku hidup di luar kasih. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau, Yesusku percaya padamu. Ku percaya betul di jalan-jalan-Mu Tuhan. Kau di dalam-Mu dan ku di dalam-Mu, tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia
Yesus percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Di hadiratmu all the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing, oh, sing all the saints and angels. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory.
and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day. Day and night, night and day let incense arise. Let incense arise. Night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, day and night, night and day. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day, yeah. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy, Lord. You deserve the glory. You are worthy of. Yes, Lord. Yes, Lord. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Jesus. You are worthy of it all. Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Mari sembah Tuhan, katakan I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh
Oh, I exalt the glory of the Lord. Reign upon singing louder. Yes, God, yes, God. I exalt thee, Lord. Can I exalt? Oh, I exalt thee, and I exalt thee, I exalt thee, oh Lord.
siap terima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari terus jamah hati kami Tuhan sepanjang kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan malam hari ini. Kami mau terima semua yang ilahi. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara keluarga besar AOC. Senang sekali kita boleh ketemu kembali walaupun online ya. Tapi saya tetap percaya ada hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Masih di awal tahun 2022, baru memasuki bulan yang kedua. Saya rindu untuk bisa membagikan ini supaya apa yang tersisa dari tahun 2022 kita masih mempunyai 10 bulan ya. Dan saya berdoa selama 10 bulan ini kita sungguh-sungguh bisa menangkap pimpinan Tuhan. Kita sungguh bisa menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan. Sehingga kita bisa melakukan hal-hal dan meraih hal-hal yang luar biasa. Saudara, salah satu kelompok dari 12 suku Israel yang merupakan salah satu suku yang dikenal cukup kaya adalah suku Isakar, saudara. Sampai Alkitab itu seringkali menyebutkan suku ini itu, kalau suku-suku yang lain sering disebutkan sebagai misalnya warrior of Asher, warrior of Manasseh. Tetapi suku Isakar seringkali dirujuk atau direferensi sebagai the Prince of Issachar. Jadi julukan atau title yang seringkali ditujukan untuk orang-orang Isakar adalah Prince. Jadi ini merupakan satu gambaran mereka seperti seakan-akan mempunyai satu kedudukan yang sangat terhormat seperti ningrat ya, pangeran Isakar. Karena mereka betul-betul merupakan pahlawan yang gagah perkasa, tetapi bukan hanya gagah perkasa, mereka merupakan salah satu suku yang paling kaya. Makanya mereka sering dijuluki juga the Prince of Issachar. Salah satu rahasia kenapa mereka bisa menjadi suku yang terkaya, saya percaya Yesaya 55 berkata begini loh saudara. Dengarkanlah aku, maka kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Jadi kalau kita itu ingin menikmati berkat yang terbaik, menikmati sajian yang paling enak, kuncinya adalah mendengarkan Tuhan. Suku Isakar kenapa bisa menjadi suku yang sangat diberkati? Bukan hanya mereka gagah perkasa, tapi mereka sangat kaya luar biasa. Karena kuncinya betul menurut Yesaya 55. Mereka mendengarkan suara Tuhan. Dalam kitab Tawari dituliskan bahwa suku Isakar ini memiliki kemampuan untuk bisa mengerti waktunya Tuhan. Mereka juga mengerti apa yang harus dilakukan. Mereka mengerti waktunya untuk diam, waktunya untuk bergerak. Mereka mengerti waktunya untuk berperang atau waktu untuk beristirahat. Kalau zaman sekarang saya membayangkan suku Isakar ini mengerti saudara. Kapan waktunya investasi, kapan waktunya membeli, kapan waktunya menjual. Wow, saya membayangkan kalau suku Isakar hidup hari ini dengan kemampuan suku Isakar seperti ini, wah mereka pasti akan menjadi orang-orang yang sangat kaya. Bahkan saya percaya mereka akan menjadi konglomerat-konglomerat yang luar biasa, saudara. Dan ketika kita melihat itu, kunci dari kesuksesan dan keberhasilan mereka adalah karena mereka belajar mendengar pimpinan Tuhan dan mereka belajar untuk taat dengan apa yang Tuhan ungkapkan, singkapkan kepada mereka. Kita perlu mengikuti jejak suku Isakar. Paling tidak kita itu belajar menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, lalu kita meresponi semuanya sesuai dengan pimpinan Tuhan. Maka saya yakin perjalanan kita akan berhasil. Bukankah ini yang Tuhan tuliskan di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8. Tuhan itu bilang begini, renungkan Tauratku siang malam, bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Kalau kita mengikuti instruction, pimpinan dari Tuhan, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saya percaya itulah kunci perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Saya ingin share dengan saudara beberapa hal yang Tuhan taruh buat saya secara pribadi dan buat banyak anak-anak Tuhan untuk tahun 2022. Bagaimana menyikapinya? Saya kembalikan kepada saudara. Bagi saya, kalau Tuhan menaruh satu pesan, saya belajar untuk meresponi supaya saya tidak ketinggalan dengan apa yang Tuhan mau kerjakan di tahun 2022 ini. Di awal tahun 2022 ini, saya mempunyai habit setiap akhir tahun selalu mencari tahu apa yang menjadi pesan Tuhan untuk tahun berikutnya. Karena saya menyadari saudara, banyak dari hal-hal yang akan terjadi di depan kita itu tidak pernah tahu. Bahkan 1 menit ke depan pun kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Karena itu penting sekali kita itu menerima petunjuk, guidance, pimpinan dari Tuhan sendiri. Nah, di akhir tahun 2021 memasuki tahun 2022, banyak hal yang luar biasa yang Tuhan kasih dan saya sempat bagikan ke beberapa teman. Pada kesempatan ini saya ingin kepada keluarga besar AOC, saya ingin sharing mengenai hal ini. Pertama kali Tuhan berbicara tentang padang gurun. Kalau saudara dengar kata padang gurun, waduh serem banget. Pada waktu Tuhan berbicara tentang padang gurun, Tuhan mengingatkan dan mulai mengajari saya dalam Bilangan pasal yang ke-13. Mari kita buka saudara Bilangan pasal 13. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Kalimat pertama ini tiba-tiba berbicara begitu hidup dan kuat pada waktu itu. Tuhan berkata, ini waktunya kamu itu melihat untuk mengintai tanah Kanaan. Saya sangat merasakan bahwa tahun 2022 merupakan tahun penggenapan janji yang luar biasa. Tuhan bilang, siap-siap nak, get ready. Kamu harus intai tanah perjanjian. Jadi saya percaya tahun 2022 akan menjadi tahun penggenapan banyak janji-janji yang Tuhan sudah berikan ke kita masing-masing. Tiap orang punya janji dari Tuhan itu beda-beda. Mungkin ada yang mendapatkan janji mengenai rumah, mungkin ada yang mendapatkan janji mengenai pemulihan keuangan, pekerjaan. Saya mau ajak saudara untuk bangkit dengan percaya bahwa ini akan menjadi tahun penggenapan. Ditambah lagi saudara, Tuhan berbicara mengenai Yesaya pasal 22 ayat 22. Aku memberikan kepadamu kunci Daud untuk membuka pintu. Hal ini semakin meneguhkan saya bahwa memang tahun ini akan terbuka pintu-pintu, saudara. Dan ketika saya membaca kembali kisah perjalanan orang Israel di padang gurun, terutama dalam Bilangan pasal 13, kita akan lanjutkan ya, saya akan tunjukkan kepada saudara. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran. Jadi posisi orang Israel pada saat itu di padang gurun Paran, lebih tepatnya di daerah yang namanya Kadesh Barnea. Kadesh Barnea. Ketika orang Israel 12 pengintai itu kembali, mereka itu ada di posisi orang-orang Israel di Kadesh Barnea. Kalau saudara melihat di peta, kalau di Alkitab saudara, itu bisa Anda temukan di bagian belakang, seringkali ada peta. Di situ ditunjukkan peta perjalanan orang Israel di padang gurun. Kalau Anda melihat padang gurun itu ternyata ada beberapa bagian. Kalau istilah saya menyebutnya Tuhan berbicara tahun 2022 itu seperti tahun padang gurun besar. Karena ada padang gurun kecil yang lain. Kalau orang Israel kita lihat dari peta, mereka keluar dari Rameses, dari Mesir, mereka melakukan perjalanan. Mereka akan melewati menyeberang laut, kita tahu kisahnya, menyeberang laut. Kemudian mereka ketemu dengan Gunung Sinai. Mereka akan sampai di namanya Padang Gurun Sin. Nah, di Padang Gurun Sin, ini yang menurut saya padang gurun kecil. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Padang Gurun Paran. Dan di Padang Gurun Paran, mereka lanjut lagi ke Padang Gurun Zin.
Nah, inilah dua padang gurun besar yang saya maksudkan, yaitu include padang gurun Paran dan padang gurun Sin. Kalau saudara melihat di peta, posisi mereka cerita 12 pengintai itu ada di padang gurun Paran, itu di daerah Kadesh Barnea. Kadesh Barnea ini, saudara, kalau kita lihat di peta, jaraknya dari peta di peta nih ya, dengan Kanaan itu dekat. Dan ternyata saya menemukan bahwa jarak antara Kadesh Barnea dengan tanah Kanaan itu kalau ditempuh dengan jalan kaki itu 11 hari. Mengagetkan ya saudara, hanya 11 hari. Tetapi ternyata bangsa Israel menghabiskan waktunya di sana bukan 11 hari. Mereka berputar-putar di padang gurun, bukan 40 tahunnya, tapi 38 tahun. Selama 2 tahun awalnya itu dari perjalanan dari Mesir, terus mereka menghabiskan waktu di padang gurun Sin, daerah Sinai, itu total 2 tahun mereka udah habiskan di sana. Kemudian dari padang gurun dari Kadesh Barnea menuju ke Kanaan, itu sebetulnya perjalanannya cuma 11 hari. Tetapi mereka berputar-putar selama 38 tahun. Kita akan belajar supaya kita bisa mengerti kesalahan yang mereka lakukan. Dan saudara dan saya bisa mengerti karena banyak orang Israel, sama seperti orang Israel gagal untuk mencapai tanah perjanjian, menggenapi janji Tuhan. Banyak dari anak-anak Tuhan itu ketika janji Tuhan tidak terjadi, mereka tuh nyalakan Tuhan. Gitu. Mereka ngomong Tuhan tidak menepati janji. Padahal yang menjadi penyebab utama janji Tuhan tidak tergenapi bukan karena dari pihak Tuhan, tapi seperti yang dilakukan oleh Israel, mereka tuh harusnya 11 hari. Tetapi malah molor menjadi 38 tahun ini karena kesalahan mereka. Kita akan belajar dari sini apa yang menjadi peringatan-peringatan Tuhan sekaligus janji dan pesan Tuhan supaya tahun ini betul-betul menjadi tahun kemenangan nih buat banyak dari saudara dan saya. Amin. Kemudian diceritakan, jadi mereka ini dari Kadesh Barnea itu akan mencapai ke Kanaan. Makanya Musa bilang, siap-siaplah kamu mengintai tanah perjanjian. Yang Tuhan taruh di hati saya bahwa inilah yang akan menjadi bagian dalam perjalanan kita tahun ini. Kita kayak ada di padang gurun Paran dan Zin. Satu kabar gembira, kita makin dekat dengan perjanjian. Kita makin dekat dengan breakthrough. Kita makin dekat dengan banyak jawaban doa. Itu berita sukacitanya. Padang gurun berbicara, kalau kita membayangkan padang gurun tuh kok serem, memang. Padang gurun Paran dan padang gurun Zin merupakan daerah yang menjadi rumah dari banyak ular beludak. Kalau saudara membaca kisah Bilangan 21 tentang orang-orang Israel dipatok ular, itu di daerah padang gurun Edom. Kalau Anda lihat di peta, jadi mereka memang menghabiskan banyak waktu 38 tahun itu di padang gurun Zin, Paran. Lalu sebelahnya di gambar peta itu ada padang gurun Edom. Jadi mereka 38 tahun di daerah sana. Padang gurun besar ini merupakan tempat tinggal dari banyak ular beludak. Ular yang sangat mematikan, sangat beracun. Apa yang Tuhan pesankan adalah begini. Yang pertama, padang gurun besar berbicara tentang uncertainty atau ketidakpastian. Saudara masih memasuki tahun ini, sekalipun kita sudah melihat banyak vaksin ditemukan, ini yang saya tangkap masih di tahun ini akan terjadi masa ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan keadaan akan kembali menjadi normal. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang saya mau ingatkan, hal yang kedua mengenai padang gurun besar, bukan cuman ketidakpastian. Tetapi yang kedua, karena padang gurun besar itu merupakan rumah
dari banyak ular bludak. Maka tahun ini yang saya nangkap, kenapa saya bilang ketidakpastian, karena tiba-tiba. Sama seperti ketika orang jalan di padang gurun, kita tidak tahu ada ular. Karena ular beludak itu suka menyembunyikan diri di bawah permukaan pasir. Sehingga secara kasat mata sepintas kita akan sulit untuk tahu ada ular di depan. Anda bisa bayangkan warnanya itu bukan warna yang mencolok sehingga sulit, hampir tersembunyi di bawah pasir, jadi sulit sekali untuk dideteksi. Itu sebabnya yang Tuhan taruh tahun 2022 ini, bersiaplah dengan tiba-tiba kita dikejutkan ada sesuatu. Tadinya kita udah pikir oke, udah tenang, udah lumayan membaik, tiba-tiba muncul lagi gelombang yang baru. Tiba-tiba ada sebuah kejutan, bukan dalam arti yang menyenangkan, kejutan yang mengagetkan tentunya, dalam arti yang tidak enak. Ada ketidakpastian saudara, tiba-tiba muncul ranjau, tiba-tiba muncul sesuatu yang wow, dan itu berdampak banyak ke hidup kita, termasuk kepada pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Jadi bersiap-siaplah untuk kekagetan-kekagetan yang akan muncul. Tahu-tahu kita pikir udah tenang nih, agak cooling down, keadaan agak membaik, tiba-tiba muncul seperti ini. Itulah kondisi padang gurun besar. Ini yang saya tangkap di awal tahun 2022. Tetapi berita luar biasanya itu gini. Gak enak dong Bu. Iya gak enak, siapa yang bilang enak? Tiba-tiba ada ular terus dipatok, jadi kan bahaya. Tetapi satu pesan yang luar biasa yang menjadi pegangan saya adalah Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu. Saudara, kalau Tuhan itu bicara aku menyertai kamu, itu jangan dipikir cuma dibarengin doang. Tidak saudara, menyertai kamu itu termasuk di dalamnya itu berarti kan ada perlindungan. Menyertai kamu di dalamnya termasuk ada provision atau penyediaan, pemeliharaan. Tuhan ingatkan, memang padang gurun besar banyak ranjau-ranjau. Saya istilahnya menyebutnya dengan ranjau-ranjau. Memang di padang gurun besar banyak ranjau-ranjau, saudara. Tapi Tuhan ingatkan, bukankah selama perjalanan di padang gurun besar itu Tuhan mengirimkan tiang awan dan tiang api. Tiang awan untuk memberikan keteduhan waktu siang. Karena di padang gurun itu hawanya ekstrim. Pagi, siang itu kepanasan, malam ekstrim kedinginan. Tuhan memberikan tiang awan supaya kalau siang tidak terlalu panas. Tiang api supaya kalau malam tidak terlalu dingin. Inilah berbicara tentang penyertaan Tuhan, tentang pemeliharaan, tentang penyediaan. Penyediaan apa? Penyediaan hawa yang enak, kan gitu ya. Tetapi bukan cuman itu, saudara. Tuhan ingatkan bahwa ular beludak itu kan kalau siang karena panas dia bersembunyi di bawah pasir. Jadi mungkin kita berkata, oh kalau siang itu kita aman lah karena ular beludak pada masuk semua. Tetapi saya percaya gini, kalau ular beludak itu keluarnya waktu malam, maka fungsi tiang api bukan cuma menjadi penghangat. Bukan juga cuma menjadi lampu untuk memberikan penerangan supaya mereka tahu jalan kemana mereka harus melangkah. Tetapi tiang api juga bicara tentang perlindungan Tuhan. Karena tiang api itu untuk mengusir atau mencegah supaya ular-ular beludak itu menjauh karena ada api kan. Itu yang Tuhan katakan. Jadi sekalipun dalam keadaan padang gurun besar banyak ketidakpastian, tiba-tiba muncul ranjau-ranjau yang kita tidak duga, tiba-tiba kita sudah tenang-tenang, gejolak lagi terjadi. Namun satu janji yang luar biasa, pemeliharaan. Itu berita sukacitanya.
janji pemeliharaan Tuhan. Dan berita sukacita yang lain yang saya sudah sebutkan di awal, ingat ya Bapak Ibu, padang gurun besar makin mendekati ke perjanjian, makin mendekati ke penggenapan janji Tuhan. Itu salah satu yang Tuhan taruh. Beberapa hari yang lalu, Tuhan ketika saya lagi berdoa, Tuhan menaruh sesuatu yang ini merupakan cerita yang lain di Alkitab, tetapi saya merasakan ini tidak jauh berbeda seperti sebuah peneguhan. Seperti sebuah peneguhan yang Tuhan kasih untuk tahun ini. Sekaligus Tuhan memberikan arahan dan pimpinan apa yang harus kita lakukan. Kita akan membaca, Bapak Ibu Saudara, dari kitab Hagai pasal yang kedua. Kitab Hagai pasal yang kedua. Saudara, firman Tuhan menuliskan judulnya Kemegahan Bait Suci yang Baru. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Jadi saudara mesti ngerti latar belakang dari Hagai pasal 2 ini adalah orang-orang Israel masih ada di pembuangan. Dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 21 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Serubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa ini demikian. Ini pesan Tuhan. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tiba-tiba saya tuh tersingkap. Disingkapkan seperti begini. 2 tahun ini, dari tahun 2020 sejak pandemik ini terjadi, sama seperti keadaan orang Israel di kitab Hagai pasal 2. Mereka ini ada di pembuangan. Anda bayangkan Bapak Ibu Saudara, selama sekian lama mereka ada di pembuangan, mereka udah kehilangan banyak hal. Salah satu yang jelas kehilangan kebebasan. Otomatis pasti itu terjadi. Hal yang lain mereka kehilangan rumah, kehilangan keuangan, mereka kehilangan tanah air mereka. Otomatis mereka kehilangan materi. 2 tahun ini merupakan 2 tahun yang saya bilang seperti tahun sekolahnya buat kita semua. Tidak ada yang terkecuali, semua itu disekolahkan 2 tahun ini. 2 tahun ini tuh kita mengalami banyak hal juga. Kehilangan kebebasan otomatis, nggak seperti zaman dulu normal-normal kita bisa traveling kemanapun. Kehilangan kebebasan itu jelas. Hal yang lain, kita banyak dari keluarga-keluarga kehilangan orang yang mereka kasihi. Nggak main-main saudara. Terus kehilangan materi. Banyak sekali kehilangan pekerjaan. Banyak sekali mengalami kemerosotan. Beberapa hari yang lalu seseorang sharing kepada saya bagaimana selama 2 tahun ini dia tadinya keadaan enak tapi 2 tahun ini udah nggak nutut dengan pekerjaannya. Sehingga dia itu selama 2 tahun ini survive bertahan dengan uang tabungan sampai dia bilang sekarang tabungannya itu dalam kondisi menipis sekali. Ada banyak hal yang terjadi selama 2 tahun ini ke kita. Sama seperti orang Israel di pembuangan. Saudara bisa bayangkan seperti itu. Jadi ketika saya membaca Hagai pasal 2, ini berbicara sebetulnya sangat terkait dengan apa yang kita alami selama 2 tahun ini. Lalu Tuhan ngomong, bukankah semuanya ini seperti tidak ada artinya? Banyak mimpi yang hancur. Banyak planning-planning yang berantakan semua. Tadinya planning, bahkan beberapa orang cerita tadinya planning mau nyekolahkan anak ke luar negeri. Berubah semua bukan hanya karena kebijakan traveling, tapi juga karena akhirnya uang yang mereka simpan untuk menyekolahkan anak, mereka terpaksa pakai untuk bertahan. Itu yang mereka lakukan. Jadi ini yang terjadi, keadaan yang benar-benar mimpi hilang, harapan hilang, berantakan semua planningnya, cita-cita kacau. Banyak anak-anak muda bilang sama saya gini, 2 tahun ini sepertinya mereka tuh apa yang mereka impikan tuh meleset semua. Itu yang mereka alamin Bapak Ibu Saudara. Seperti dalam kitab Hagai pasal yang kedua.
Nah, mari kita lanjutkan. Ini pesan atau message Tuhan buat kita. Ayat yang kelima. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkan hatimu, hai segala rakyat negeri. Ada 3 kali Tuhan bicara tentang kuatkan hatimu. Kenapa Tuhan sampai 3 kali? Berarti itu kan seperti kayak menegaskan gitu loh. Dalam kitab Yosua pasal 1, Yosua itu juga dapat pesan dari Tuhan, kuatkan hatimu. Sampai 3 kali loh saudara. Pokoknya kalau sampai 3 kali itu berarti memang Tuhan itu istilahnya tuh mau menggoncangkan kita, kuatkan, please kuatin gitu loh. Itu benar-benar untuk menegaskan, untuk menguatkan kita sungguh-sungguh. Sampai 3 kali. Kuatkan hatimu. Kenapa kita disuruh kuatin hati? Saudara bayangkan, mereka ada di negeri pembuangan. Banyak dari teman-teman itu 2 tahun ini aja loh, mereka tuh sudah kayak pesimis sekali untuk berharap. Sudah kayak kehilangan semangat lagi. Ketika saya bilang, ayo, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Mereka tuh sudah bilang, aduh gimana ya Ce, aduh gimana ya Bu. Jadi sepertinya kayak sudah tawar hati gitu loh saudara. Anda bisa bayangkan selama 2 tahun bisa membuat orang seperti itu. Udah kehilangan pengharapan, kehilangan semangat untuk bangkit. Bahkan tidak sedikit yang kehilangan iman. Mulai meragukan, apa mungkin? Memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi mungkinkah Tuhan itu akan memulihkan saya? Bahkan tidak sedikit juga mereka benar-benar mengorbankan imannya, dalam arti mereka benar-benar meninggalkan Tuhan karena mereka kecewa dengan Tuhan. Pesan pertama, kuatkan hati. Saya mau bicara sama Bapak Ibu Saudara semua melalui online ini, kuatkan hatimu. Kalau 2 tahun ini udah banyak dampak atau efek yang kamu alamin, begitu banyak struggle perjuangan sampai kamu mungkin sampai merangkak, please Tuhan bicara, masih bulan kedua nih. Kuatkan hatimu. Sekalipun kamu merasa lose hope, kehilangan pengharapan. Seperti mungkin perempuan pendarahan sampai tidak bisa berdiri, cuma bisa merangkak. Karena kehilangan kekuatan di dalam sini loh. Bukan kekuatan fisik, kekuatan di dalam sini. Bahkan mungkin saudara beberapa orang mengalami mereka sudah punya modal untuk bikin begini-begini itu habis semuanya karena untuk bertahan selama 2 tahun ini. Dan kalau mereka sudah ngalamin seperti itu, saudara, ini yang Tuhan katakan, kuatkan hatimu. Kalau saudara udah ngalamin, aduh Bu, pintu kayaknya seperti tertutup semua, aku udah habis-habisan, nggak tahu lagi harus bikin apa. Kuatkan hatimu, please. Walaupun kita tuh sampai terlalu lemah untuk berharap. Saudara, saya ingat satu ayat dalam 1 Timotius, itu dalam terjemahan bahasa Indonesia dituliskan begini. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Tetapi waktu saya belajar bahasa aslinya, saya kaget menemukan terjemahan yang seperti begini. Sekalipun kamu tidak punya, atau gini, sekalipun kamu mempunyai iman terlalu kecil untuk berharap. Sekalipun kamu terlalu lemah untuk berharap. Walaupun terlalu kecil, lemah sekali imanmu untuk berharap. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jadi artinya kalau posisi dan kondisi saudara sekarang tuh sampai terlalu lemah Bu untuk berharap. Please, walaupun bahasa Jawanya itu untup-untup gitu ya, kecil banget, lemah sekali iman saudara. Tapi saya berdoa walaupun kecil, bukankah kecil aja cukup? Kalau sebesar biji sesawi bisa mindahkan gunung. Kalau saudara bilang, Bu, boro-boro sebesar biji sesawi, itu jauh lebih kecil deh Bu, cuman 1 titik. Kalaupun cuman 1 titik, kalau sebesar biji sesawi aja bisa mindahkan gunung. Saudara, saya nggak tahu apa yang bisa dipindahkan lagi oleh cuman 1 titik. Bukankah 1 titik? Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Remah-remah pun menjadi mujizat bagi Tuhan. Saudara, kuatkan hatimu. Kenapa mesti nguatin hati? Tuhan bilang begini, sebab aku ini menyertai kamu.
lagi-lagi Tuhan ingatkan, walaupun padang gurun besar yang kamu hadapin, aku menyertai kamu. Ingat, kalau Tuhan menyertai berarti melindungi, menyediakan, memelihara, menjagai saudara dan saya. Cuman langkah pertama dulu, kuatkan hati. Walaupun punya iman cuma 1 titik, tetap kuatkan hati. Lumayan. Kenapa? Karena iman itu dasar dari segala sesuatu loh. Jadi kalau saudara baca di perjanjian baru, setiap kali Yesus mau bikin mujizat selalu bilang begini, jadilah sesuai imanmu. Jadi mesti punya iman dulu. Nah kalau saudaranya udah enggak punya iman, benar-benar udah enggak percaya Tuhan-Tuhanan lagi, ya mah kita enggak bisa gitu loh. Harus walaupun titik lemah sekali, itu sudah menjadi modal. Karena mujizat akan bergerak karena iman 1 titik, saudara. Amin, kuatkan hati. Karena ini janji Tuhan, yaitu Tuhan menyertai. Kenapa kita juga nguatin hati? Karena Anda bayangkan mereka kehilangan segalanya. Terus mereka disuruh bangun rumah Tuhan. Waduh, Anda bayangin, boro-boro Tuhan mau bangun pakai apa? Pakai jerami. Memang pakai rumput. Mungkin ada saudara yang berkata seperti itu hari ini. Sudah habis semua Bu modal. Boro-boro Bu mau berharap untuk bikin bisnis. Boro-boro Bu berharap untuk mau punya rumah. Untuk bertahan aja udah untung. Dari mana duit? Dari mana modal? Ini loh yang Tuhan pesankan. Kenapa Tuhan itu ngomong ke orang Israel, kuatkan hatimu. Tuhan nguatin mereka dengan cara apa? Tuhan bilang begini, ayat yang ke-8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Ayat 9, Tuhan mengingatkan mereka, kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara tahu Tuhan mau bicara apa kepada kita? Tuhan bilang begini loh, kuatkan hatimu. Terus saudara bilang, aku udah enggak punya apa-apa, udah habis semua. Kamu ingat enggak? Emas, perak, semua yang ada di langit, di bumi, semuanya tuh punyaku. Kok kamu tuh enggak ingat gitu loh? Bukankah aku yang bisa memberkati kamu semua itu? Apakah yang sulit buat aku? Kalau aku mau jatuhin emas, perak sekarang itu juga bisa. Saudara, bukankah Surabaya ngalamin hujan batu? Dan saya tuh cuma berpikir begini, ini terjadi pertama kali nih dalam sejarah yang saya tahu loh ya. Saya nggak tahu kalau zaman-zaman dulu saya belum lahir, tetapi yang saya tahu, ini baru pertama kali loh. Wah, kalau kita mendengar cerita hujan batu, es batu gitu ya, es batu. Itu saya bayangkan tuh cuma di negara-negara yang punya musim dingin, saudara. Nggak mungkin lah di Surabaya. Anda bayangin loh, hujan batu dalam seumur-umur belum pernah terjadi es batu ya. Hujan batu es ya, bukan batu tapi es ya, yang menjadi seperti batu. Itu baru pertama kali, buat saya baru pertama kali dengar ini Surabaya ngalamin seperti itu. Saya mau ngomong sama Bapak Ibu, apakah yang mustahil buat Tuhan? Tuhan bisa kirimkan loh emas perak. Semua modal tuh punya Tuhan. Kalau saudara hari ini bilang, aku udah habis-habisan, boro-boro mau berharap Bu. Tuhan mau ingatkan, kamu pikir kalau bukan aku yang ngirim itu, kamu pikir kamu bisa. Tuhan ngingetkan, kuatkan hatimu. Sebab apa? Tuhan yang punya modal. Modal apa? Apa yang saudara butuhkan? Mungkin saudara berkata udah terlambat. Saudara ingat, Tuhan itu Kairos, Tuhan Alfa dan Omega. Dia memegang waktu. Sarah expired, nggak mungkin punya anak. Hana mandul. Elizabeth juga mandul. Dengarkan Bapak Ibu Saudara. Kalau orang-orang seperti ini berkata, udah terlambat, waktuku sudah lewat. Jangan bilang begitu ya. Saudara dengar baik-baik. Tuhan bilang begini, aku Alfa dan Omega, aku yang awal dan akhir. Kalau Tuhan bilang bisa, mau apa? Kalau Tuhan bilang jadi, mau apa? Kalau Tuhan bilang hamil, mau apa? Apa yang susah? Semua modal punya Tuhan. Modal waktu Tuhan yang pegang. Modal keuangan Tuhan yang pegang. Kuatkan hati. Saudara tidak punya modal. Emang sulit buat Tuhan untuk kirimkan modal? Saudara, saya ingat cerita burung puyuh itu loh. Waktu Tuhan kirimkan burung puyuh jatuh di perkemahan orang Israel. Saya tuh mempelajari tentang burung puyuh. Ternyata burung puyuh itu burung yang terkenal paling tidak bisa terbang, tapi dia paling males terbang.
Jadi dia tuh paling males terbang. Jadi saya waktu membaca, burung puyuh itu terbangnya cuman paling jauh 90 cm. Nah, Anda bayangkan 90 cm. Kalau Anda baca, itu burung puyuh dibawa sama Tuhan dari seberang laut, lalu diterbangkan Tuhan jatuh ke perkemahan orang Israel. Lu gila banget. Jatuh kenapa, Bu? Tuhan kirimin angin, anginnya dibikin kuat. Saya bayangkan gini, ini burung puyuh lagi enak-enak kongko-kongko ngobrol sama teman-teman. Tiba-tiba angin yang keras menghempaskan mereka. Saya tidak bisa bayangkan sekeras apa anginnya sampai melewati menyeberang laut. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan seperti itu. Burung puyuh, burung yang malas terbang, yang cuman kemampuan terbangnya 90 cm. Loh Tuhan loh bisa paksa. Apa menurut saudara Tuhan tidak bisa paksa? Tuhan tidak bisa gerakin dari manapun. Tuhan bilang begini, aku akan membuat kekayaan bangsa-bangsa itu ngalir. Loh gimana caranya? Loh ya tidak tahu karena kita bukan Tuhan. Tapi apakah buat Tuhan itu susah? Tiba-tiba orang itu sama seperti burung puyuh, ayo. Namanya emas dan perak, seperti burung puyuh dipaksa sama Tuhan. Diterbangkan ke perkemahan saudara, ke rumah saudara. Makanya hari ini Tuhan ingatkan, kuatkan hatimu. Kenapa kita itu tidak kuat? Karena kita tuh selalu melihat keadaan. Kita tuh selalu melihat aku dan tidak punya apa-apa. Kita selalu mengukur dengan kekuatan kita. Kita selalu mengukur dengan kita punya kemampuan. Loh kalau memang pakai kemampuan saudara ya tidak bisa memang. Tapi kalau pakai kemampuan Tuhan. Tuhan berkata, adakah yang mustahil bagiku? Aku Tuhan semesta alam. Itu firman Tuhan. Amin. Kuatkan hati, itu yang pertama. Itu modal dasar. Gak punya modal apapun. Modal dasar, walaupun lemah tapi masih untuk masih lumayan. Modal dasar, kuatkan hati. Hal yang kedua yang Tuhan pesankan untuk kita masuki tahun ini. Tuhan bilang begini, bangunlah rumah Tuhan. Saya sempat mikir begini. Kenapa Tuhan waktu mau memulihkan orang Israel, maka perintah pertama, tugas pertama yang Tuhan sampaikan ke mereka adalah membangun rumah Tuhan. Coba perhatikan. Bukan membangun pertaniannya, bukan membangun saluran air, bukan membangun tanah peternakannya, dan sebagainya. Perhatikan, seringkali kita itu maunya, Tuhan itu langsung simsalabim, bisnis kita tuh tiba-tiba bagus. Tiba-tiba ada orang kasih modal. Dengan tanpa bunga atau tiba-tiba dikasih gratis. Saudara mikirnya kita tuh seperti itu. Tuhan perintahkan bangun rumah Tuhan. Bukan bangun tanah pertanian atau saluran air dulu loh. Yang penting buat mereka. Perhatikan. Kenapa bangun rumah Tuhan dulu? Tuhan ingatkan tentang Matius 6 ayat 33. Cari kerajaan Tuhan dulu. Semuanya ditambahkan kepadamu. Tuhan mau pulihkan pekerjaan saudara, keuangan saudara. Kunci pertama yang Tuhan mau kita bangun adalah rumah Tuhan. Pertanyaan saya, apakah justru ketika kondisi sukar kita makin malas berdoa, kita makin menjauh dari Tuhan, kita makin sumpek sehingga kita makin menjauh dari Tuhan. Hari ini, kalau saudara mau supaya 10 bulan ke depan ini tidak kehilangan apa yang Tuhan sudah siapkan. Bangun rumah Tuhan lagi. Bangun hubungan dengan Tuhan. Back to the Bible. Kembali ke Alkitab. Baca. Renungkan. Nyembah. Spend waktu dengan Tuhan. Sediakan waktu dengan Tuhan. Orang kalau kecewa ketika keadaan sulit terjadi dalam tekanan, makin menjauh dari Tuhan, justru Anda akan makin kehilangan kesempatan untuk melihat mujizat. Kenapa? Karena kekuatanmu akan sia-sia untuk ngatasin keadaan. Saudara perlu Tuhan. Balik. Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Itu yang harus saudara lakukan. Amin. Pesan yang ketiga. Perhatikan. Pesan yang ketiga. Tuhan bilang begini. Lihat. Di dalam ayat yang ke-5. Ada satu kata. Setelah Tuhan bilang kuatkan hatimu, ada satu kata berkata begini. Demikianlah firman Tuhan, kalimat yang akhir-akhir. Bekerjalah. Bekerjalah. Amin. Bekerjalah. Jadi hal yang ketiga,
Tuhan bilang, bekerjalah. Pada waktu saya membaca bahasa aslinya, kata bekerjalah itu berbicara tentang take a step, mengambil langkah, walaupun itu baby step. Langkah apa, Bu Ruth? Langkah yang pertama ya pasti membangun rumah Tuhan tadi, bangun rumah Tuhan. Tapi langkah yang lain yang saya mau sampaikan adalah begini, take a baby step, ambil langkah, melangkah saudara, melangkah dulu, melangkah. 2 tahun ini kita mungkin banyak menangis. Kadang-kadang kita itu bahasanya orang Jawa itu nelongso, kok kayak gini ya. Kenapa Tuhan tidak tolong saya ya, sampai kapan keadaan ini ya. Saudara, menangis itu manusiawi. Tapi ada waktunya, jangan nangis terus gitu loh. Waktu saya membaca Yohanes pasal yang ke-11, mungkin kita bisa buka sebentar ya. Dalam Yohanes pasal 11 tentang cerita Lazarus dibangkitkan. Saudara kalau Anda lihat ayat 38 dari Yohanes pasal 11. Maka maskullah pula hati Yesus. Yesus tuh menangis loh. Karena kita tahu bahwa Yesus sayang sama Lazarus. Yesus nangis. Saudara percaya enggak bahwa Yesus tuh sayang sama Lazarus, Maria dan Marta? Yesus itu ketika melihat Maria Marta nangis, Yesus tuh masyhur. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu menangis, ngelihat saudara juga sedang menangis. Ini satu kabar gembira juga bahwa dia tuh bukan Tuhan yang jahat. Dia ikut menangis ketika saudara menangis. Tapi yang saya belajar itu begini, ada waktunya tuh menangis jangan keterusan gitu loh. Jangan terus menangisi keadaan, jangan terus mengasihani diri sendiri. Berhenti, cukup nangis. Lalu Yesus dikatakan begini, lalu dia pergi ke kubur. Yesus melangkah, ambil satu langkah baru, ambil baby step, ambil langkah kecil. Apa yang bisa saudara kerjakan, saudara kerjakan. Apa yang Yesus lakukan waktu dia melangkah ke kubur? Mungkin sebagai manusia, mungkin ya kita secara manusia itu kita bilang begini, aku nggak bisa ngangkat batu kubur, terlalu berat. Yang Yesus tunjukkan kepada kita, Lazarus keluarlah, Lazarus bangunlah, marilah keluar. Mungkin ini baby step, langkah kecil yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa angkat batu kuburan itu. Tapi kita bisa lakukan yang namanya, Lazarus keluarlah. Langkah yang sederhana, minimal. Kalau saudara udah nggak bisa apa-apa, nggak ada jalan yang bisa saudara lakukan, minimal mulut kita bisa melepaskan perkataan. Kita berkata begini, keuanganku bangkitlah, hiduplah kembali. Bisnisku hiduplah kembali. Anak-anakku pulih, anak-anakku akan mengalami blessing Tuhan. Keluarkan. Ini waktunya saudara dan saya belajar berkata, Lazarus bangkitlah. Ini waktunya saudara dan saya memperkatakan kehidupan. Jangan remehkan walaupun kecil. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 menuliskan bahwa ketika Tuhan berbicara, jadilah terang, terang itu jadi. Ini waktunya saudara dan saya berkata, jadilah terang, jadilah hidup, jadilah bangkit, jadilah diberkati, jadilah dipulihkan, jadilah kemurahan Tuhan mengalir dari utara, selatan, timur, dan barat. Jadilah bangkit kembali, tulang-tulang kering bangkitlah kembali. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Makanya saudara, take a baby step, ambil langkah kecil. Apa yang bisa saudara lakukan? Minimal declare, minimal deklarasi, minimal mulut kita bertobat. Saudara, saya mau ingatkan kembali bicara tentang baby step. Bicara tentang baby step, langkah kecil. Tahukah saudara dalam Bilangan pasal 21, kita lihat sebentar lagi ya. Bilangan pasal yang ke-21. Itu cerita mengenai ular tembaga. Orang-orang Israel dipatok sama ular tembaga, ular-ular beludak maksud saya. Kalau Anda baca
ayat 4, Bilangan 21 ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Nih perhatikan, supaya kita tuh ngerti kesalahan mereka. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Saudara, hati-hati. Seperti saya bilang, padang gurun itu rumahnya ular, beludak. Selama ini, kalau Anda baca perjanjian lama, cerita mereka dipatok ular, ya yang saya temukan ini, Bilangan 21. Berarti selama ini mereka nggak pernah dipatok ular loh. Sekian tahun di padang gurun. Berarti apa? Tuhan benar-benar melindungi. Tetapi dalam Bilangan 21, di ayat yang ke-6 dituliskan begini, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Waktu saya baca ini saya merasakan kesan gini loh, awalnya Tuhan kok jahat ya nyuruh ular-ular tedung itu. Waktu saya membaca bahasa asli, saya tuh menangkap begini loh. Tuhan itu bukan menyuruh, tapi lebih tepatnya Tuhan itu mengangkat tudung perlindungannya, sehingga membiarkan ular-ular itu datang. Perhatikan, Tuhan mengangkat tudung perlindungannya, sehingga membiarkan ular-ular itu bisa datang. Selama ini ular-ular itu tidak bisa datang karena diperisain oleh Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengangkat tudung perlindungannya, maka ular-ular itu mendapatkan akses untuk masuk. Perjalanan orang Israel dari Kades Barnea ke Tanah Perjanjian sebetulnya hanya bisa ditempuh, cuma ditempuh dalam 11 hari. Tetapi mereka gagal sampai 38 tahun. Mereka putar-putar di padang gurun. Saudara tahu kesalahannya apa? Mereka berontak sama Tuhan. Gimana mereka berontak? Berkali-kali bentuk pemberontakan mereka adalah mulut. Semuanya awalnya dari mulut, bantah, ngomel, mengkritik, menghujat, itu melawan Tuhan. Saudara, ini waktunya. Kalau 2 tahun ini saudara dalam kondisi susah, ambil langkah kecil, minimal. Perkataan mulut saudara dan saya dirubah. Kita belajar berkata begini, bangkitlah, hiduplah, keadaanku akan dipulihkan. Berkat Tuhan mengalir dari segala penjuru bumi. Bisnisku akan dipulihkan. Rumahku akan diberkatin. Keluargaku akan penuh dengan kemurahan Tuhan. Jangan berkata begini, kok kayak gini ya, susah. Hati-hati. Setiap kali orang Israel ngomel, tudung itu diangkat. Dan betul-betul tadinya 11 hari, harus jadi 38 tahun. Bukan karena tangan Tuhan loh yang membuat janjinya nggak digenapi, tapi karena kita sering kali ngelawan Tuhan. Saudara, tahun 2022 semakin dekat penggenapan janji Tuhan. Kita masih punya 10 bulan. Saya berdoa kita memanfaatkan 10 bulan dengan bijak seperti orang-orang Isakar. Kita belajar memberikan perkataan yang kebangkitan, perkataan kemenangan, perkataan berkat. Stop berkata anak-anakku kok tambah keras. Stop berkata keluargaku kok tambah begini. Mari mulai perkatakan kehidupan. Bangkitlah tulang-tulang kering. Bangkitlah tulang-tulang kering. Saya setiap hari masih deklarasi. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Mulai perkatakan. Pesan Tuhan untuk memasuki 10 bulan ke depan. Kuatkan hati. Walaupun terjadi banyak hal selama 2 tahun ini.
Kuatkan hatimu. Kenapa Tuhan ingatkan? Aku yang punya semuanya loh ya. Aku yang punya. Apakah mustahil bagiku? Aku bisa kirimkan blessing. Aku bisa kirimkan emas perak. Aku bisa buat goncang. Tuhan bisa terbangkan burung puyuh yang cuma bisa terbang 90 cm. Tuhan bisa terbangkan. Tuhan kirimkan angin dipaksakan. Apa Tuhan tidak bisa mengirimkan blessing buat saudara? Kuatkan hati. Kuatkan hati. Tuhan menyertai. Saudara tidak sendirian. Tuhan menyertai, amin. Yang kedua, bangun rumah Tuhan dulu, bangun rumah Tuhan dulu, bangun relationship, bangun keintiman dengan Tuhan dulu. Justru jangan menjauh, justru yang tadi mulai malas-malas, bangun kembali keintiman dengan Tuhan. Berdoa, habiskan waktu untuk menyembah, baca Alkitab, mulai banyak menghabiskan waktu dengan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tiba-tiba saya menemukan kata bekerjalah. Bekerjalah itu berarti saya menemukan terjemahannya itu begini. Membuat berlaku. Membuat berlaku. Maksudnya gimana? Artinya itu begini. Ketika saudara mulai membangun rumah Tuhan, bagian yang tidak bisa saudara lakukan, ketika saudara mulai deklarasi, bagian lain yang tidak bisa saudara lakukan mengenai janji Tuhan, tiba-tiba mulai berjalan. Jadi saudara membangun rumah Tuhan, ketika saudara mulai membangun rumah Tuhan, nah ini janji Tuhan mulai jalan nih. Keren kan? Jadi bangun rumah Tuhan. Yang ketiga yang Tuhan ingatkan, bekerjalah, melangkahlah, ambil langkah. Langkah apa yang saudara bisa lakukan? Langkah aja. Kalau saudara cuma bisanya bikin lemper, lumpia, atau apapun, lakukan aja. Tapi untungnya cuma berapa? Lakukan aja. Bangun rumah Tuhan jangan dilupakan. Itu yang paling prioritas dulu. Selebihnya, lakukan aja apa yang bisa saudara lakukan. Terus deklarasi. Lumpiaku diberkati, bakpoku diberkati, resolesku diberkati. Saudara lakukan. Dan saya percaya. Yesaya 22 ayat 22. Itu rema yang Tuhan kasih untuk sepanjang tahun 2022. Tuhan memberikan kepadamu kunci untuk membuka pintu. Dan tidak ada orang yang bisa menutupnya. Tuhan akan memperlihatkan kepada saudara pintu-pintu yang mustahil akan terbuka buat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berharap firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi tuntunan, supaya saudara dan saya bisa menerima blessing dan kemurahan dan breakthrough Tuhan yang luar biasa sepanjang 10 bulan ini. Amin. Kuatkan hati, bangun rumah Tuhan, dan kemudian melangkah dengan apa yang bisa saudara kerjakan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Hamba percaya bahwa anak-anakmu yang sedang mendengarkan ini, mereka akan menangkap ini. Saya berdoa sungguh-sungguh bahwa mereka tahu bahwa tahun ini, sekalipun di tengah segala ketidakpastian, sekalipun di tengah banyak tekanan, sekalipun di tengah banyak keadaan yang tiba-tiba bisa menjadi bumerang, tiba-tiba menjadi ancaman, hamba percaya Tuhan memberikan janji penyertaan. Seperti Tuhan melindungi orang Israel dengan janji penyertaan-Mu yang luar biasa, Tuhan akan lakukan buat kami. Ajarin kami semua Tuhan untuk kuatkan hati kalau kami sudah mulai patah semangat, berkecil hati, untuk walaupun lemah, tapi kami mulai tetap untuk menguatkan kembali dan kemudian membangun kembali rumah-Mu dalam kehidupan kami, membangun rumah doa dalam kehidupan kami, dan kami melangkah dengan apa yang kami bisa kerjakan. Dan hamba percaya Tuhan, maka Yesaya 22 ayat 22 akan terjadi. Kami akan melihat pintu-pintu yang ajaib. Kami melihat janji Tuhan digenapi. Kami melihat breakthrough. Kami melihat pemulihan. Kami melihat mujizat. Bahkan yang secara akal manusia tidak masuk akal pun, yang oleh kekuatan kami tidak bisa. Tetapi kami tahu Tuhan berkata begini, aku akan membuat kemegahannya lebih bagus daripada sebelumnya. Itu janji yang luar biasa yang Tuhan kasih pada hari ini. Kami percaya bahkan justru apa yang akan kami terima di tahun ini akan jauh lebih bagus daripada 2 tahun yang lalu yang kami miliki. Akan jauh lebih megah, akan jauh lebih spektakuler, akan jauh lebih dahsyat dari apa yang kami udah punya dulu. Kami percaya kami akan justru mengalami akselerasi percepatan. Kami akan diangkat dalam keadaan yang lebih baik daripada 2 tahun sebelumnya. Kami berdoa Tuhan, kami tidak mau kehilangan ini.
Tolong kami, mampukan kami untuk kami melangkah seperti yang Tuhan mau. Hamba berdoa kekuatan-Mu mengalir buat semua anak-anak-Mu. Biarlah mereka akan melangkah bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, syukur dan pujian hanya bagi nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat menikmati kemenangan, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang baru disampaikan malam hari ini sangat memberkati setiap kita semua, amin. Saudara, seperti Rema bulan Februari, yaitu adalah impactful generation. Saya mengajak setiap kita, mari meresponi bahwa sekaranglah waktunya untuk kita bergerak dan membawa dampak bagi sekitar kita. Menjadi berkat dan sungguh-sungguh membawa pengaruh positif bagi sekeliling kita. Malam ini ada sebuah pertanyaan yang diajukan buat saudara dan saya. Mari kita jawab dengan jujur di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah menjadi impactful generation? Apakah kita sungguh-sungguh mengingini untuk menjadi saluran berkat dan menjadi orang yang bisa membawa pengaruh positif dan berdampak bagi sesama? Bagi kota, bagi bangsa kita, tidak selalu jadi berkat itu dalam hal finansial ya saudara. Tapi saudara bisa menjadi berkat dengan doa yang saudara naikkan ke hadapan Tuhan dengan setia. Bagi bangsa, kota dan jiwa-jiwa. Saudara juga bisa jadi berkat dengan menggunakan talenta yang Tuhan beri dalam hidup saudara dengan melayani. Sehingga banyak orang akan merasakan cinta Tuhan yang dialirkan lewat pelayanan yang saudara lakukan. Dan masih ada banyak hal lagi yang bisa kita lakukan. Sudahkah lewat keberadaan kita orang jadi melihat betapa Tuhan itu baik dan ajaib? Apakah dengan apa yang kita lakukan membuat siapapun di sekitar kita menjadi rindu untuk mengenal Tuhan? Apakah dengan perkataan dan respon kita membuat orang lain merasa lemah dikuatkan, mengalami masalah kembali bangkit untuk tidak menyerah, dan bahkan menguatkan iman percayanya? Masih ada banyak hal lain yang bisa dengan sangat mudah Tuhan rekayasa lewat kehidupan kita untuk kita menjadi dampak dan menjadi terang dalam dunia yang sangat gelap ini. Mari bangkit, jadi saksi, menjadi generasi yang berdampak dan memberkati di tengah kondisi apapun. Tetap setia dan never give up. Mari saudara, sekarang saya undang untuk kita semua menaikkan syukur sebelum kita akhiri ibadah streaming malam hari ini. Arahkan hati kita ke Tuhan karena sungguh Dia Tuhan yang setia dan baik. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap benih kebenaran yang telah kami terima malam ini. Oleh anugerah dan kuasa-Mu Tuhan, kami minta biar setiap benih ilahi tersebut tertanam kuat dalam roh kami, mengubahkan cara pandang kami, menguatkan yang lemah, menyegarkan yang letih, dan membangkitkan roh kami. Bawa kami untuk menggenapi setiap rencana-Mu yang mulia lewat kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami satukan hati dan syukur kami Tuhan untuk memberkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat buat setiap kami. Tambahkan pewahyuan yang selalu baru dan kami juga percaya pemeliharaan-Mu atas hidup beliau dan keluarga sempurna adanya. Berkati juga setiap jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan Tuhan. Saat ini kami mau kedangkan tangan kami di hadapan-Mu. Turunkan pengurapan yang baru dalam hidup kami. Berkati kedua tangan kami, penuhi hati kami dengan roh-Mu, sehingga kami diberi kemampuan untuk melihat setiap kesempatan dan mengerjakan setiap kehendak-Mu yang ajaib. Menjadi orang-orang yang setia dan bisa dipercaya. Dan apapun yang kami sentuh dibuat jadi besar, berhasil dan berlipat ganda. Sampai dunia melihat bahwa sungguh Engkau hidup di dalam kami. Mari urapi setiap hati dan tangan-tangan yang membawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan. Semua yang kami angkat dan persembahkan dengan sukacita dan syukur, pasti kami tuai berlipat ganda dan sukacita kami penuh di dalam Engkau. Semua yang percaya sedang dan pasti menerima berkat jasmani rohani yang terbaik dari Tuhan dalam Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Mari saudara dengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh saudara kami terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, saya percaya kita tetap berapi-api di dalam Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman untuk bulan Maret. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar Anda. Come in, invade, take over this space, surround, engulf, press in, we are ready, higher, deeper, wider now,
Ibadah akan diadakan setiap hari Jumat pada tanggal 4, 11, 18, dan 25 Maret pukul 18.00 bertempat di Raya Margarejo Indah 21 A209. Bagi Bapak Ibu yang tidak dapat hadir, dapat mengikuti ibadah secara streaming melalui YouTube channel kami, Ark of Christ Bethel. Ibadah Arise akan diadakan pada tanggal 12 Maret pukul 17.00 bertempat di Raya Margarejo Indah 21 A209. Bagi teman-teman yang belum bisa hadir secara offline, dapat mengikuti ibadah melalui live streaming di YouTube channel kami, Arise Generation Surabaya. Arise mengadakan komsel setiap bulannya. Bagi teman-teman yang ingin ikut bergabung, dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Ibadah Elders akan diadakan pada tanggal 15 Maret pukul 10 pagi bertempat di Raya Margarejo Indah 21 A209. Bagi Bapak Ibu yang tidak dapat hadir, dapat mengikuti ibadah secara streaming melalui YouTube channel kami, Ark of Christ Bethel. Kami mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk ikut berdoa bagi bangsa setiap pagi pukul 5 melalui YouTube channel AOC Media. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan perlengkapan keimaman, roti Roh Kudus, perjamuan kudus, dan buku-buku rohani ataupun rekaman khotbah, dapat menghubungi Saudari Kamelia. Dapatkan informasi seputar jadwal ibadah serta kegiatan-kegiatan yang kami adakan dengan cara memfollow Instagram kami @aoc.bethel777. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami, Ark of Christ Bethel, dan klik tombol lonceng agar Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Demikian pengumuman hari ini, terus melekat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.